Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya bagikan 4 ide lauk dari telur. Siapkan 3 tahu putih, kemudian telur, karena ini olahan telur ya. Telur saya pakai 6 telur yang ukuran sedang, jangan terlalu kecil telurnya. Kemudian 3 buah sosis, potong dadu, boleh pakai sosis ayam ataupun sapi. Kemudian selain sosis juga saya pakai 4 daun bawang, saya iris tipis-tipis seperti ini kurang lebih. 5 cabai merah besar, boleh ditambahkan cabai rawit kalau suka ya. Kemudian 5 wortel kita iris dadu. Lalu langkah pertama kita hancurkan dulu tahunya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian masukkan telurnya. Untuk telurnya usahakan jangan dikurangi ya teman-teman. Nah, ini satu telur isinya 2 kuning telur. Jadi hitungannya ini kuning telurnya ada 7 ya. Padahal ini telurnya hanya 6, gak apa-apa. Karena kalau telurnya nanti dikurangin, jatuhnya nanti adonannya jadi nggak bagus gitu. Adonannya nanti jadi cepat rapuh dan kurang kokoh gitu ya teman-teman. Aduk hingga tercampur rata, kemudian masukkan wortel, daun bawang, dan potongan sosisnya. Dan bumbunya saya pakai 4 bawang putih, saya parut pakai parutan keju, 4 bawang merah saya parut juga pakai parutan keju, boleh dihaluskan. Kemudian 3/4 sendok teh garam, lalu setengah sendok teh Royco, 1/8 sendok teh micin, dan 1/4 sendok teh gula pasir. Dan ini saya lupa ya teman-teman, sebenarnya ini dimasukkan juga 1 sendok makan maizena. Teman-teman bisa tambahkan ya, cuma saya lupa kerekod aja ini. Nah, saya pakai cetakannya cetakan Putu Ayu. Teman-teman nggak harus pakai Putu Ayu, cetakannya boleh pakai cetakan kue talam atau loyang kue yang ada di rumah gitu ya, atau cetakan bolu kukus bisa. Nah, teman-teman yang nanya, ini kan tadi ada cabenya ya, cuma ini saya ambil dulu untuk putri saya. Cabenya nanti saya taruh di cetakan berikutnya gitu ya. Jadi saya pisah untuk putri saya yang nggak terlalu suka pedas. Baru kita masukkan cabenya, aduk hingga tercampur rata. Kemudian lanjutkan proses mencetaknya. Isi dalam cetakan nggak usah terlalu penuh ya teman-teman, karena nanti ketika dikukus adonan telur ini dia akan mengembang. Untuk satu resep ini menghasilkan kurang lebih 25 pieces ya kalau pakai cetakan Putu Ayu. Kukus kurang lebih 15-20 menit, sebenarnya 15 menit juga udah cukup matang karena ini cetakan Putu Ayunya kecil ya teman-teman. Kalau pakai yang besar mungkin akan lebih sedikit jumlah yang dihasilkan. Ini praktis banget untuk ibu-ibu pekerja gitu ya, yang nggak punya waktu untuk nyiapin lauk, nanti pagi-pagi tinggal goreng aja. Nah, ini di hasilnya seperti yang saya bilang, ketika dikukus akan mengembang, jadi nggak usah diisi terlalu penuh ya teman-teman. Angkat, kemudian tunggu sampai suhunya turun, tunggu sampai suhu ruang, baru bisa dilepaskan dari cetakannya gitu ya. Nah, kalau udah dingin dia akan kempis lagi, terlalu ngembang lagi. Nah, ini sebenarnya kalau udah dikukus kayak gini udah bisa dimakan, tapi kalau teman-teman mau digoreng juga bisa. Digoreng dalam minyak yang banyak, jadi nggak perlu bolak-balik ya teman-teman. Ketika sudah kuning kecoklatan gini, nah baru ini dia hasilnya olahan telur yang viral ya. Isinya rasanya tuh gurih, pedas, enak banget. Bisa untuk ide jualan ataupun sekedar untuk stok frozen food. Jadi ibu-ibu yang sibuk nggak usah bingung ya, tinggal goreng aja. Lanjut ke resep selanjutnya, resep kedua. Yang pertama siapkan 4 wortel, saya parut menggunakan parutan seperti ini. Kemudian 5 daun bawang, karena saya cuma pakai 3 bahan jadi agak banyak ya. Untuk telurnya juga saya pakai 7 telur utuh. Kemudian kulit lumpia secukupnya. Lalu untuk perekatnya saya pakai terigu dan air hingga konsistensi adonannya seperti ini ya, cukup sebagai perekat alami. Untuk bumbunya saya pakai 5 bawang putih saya haluskan dan 5 bawang merah juga saya haluskan. Yuk kita langsung aja campur-campur bahannya ya, dari wortel, daun bawang, kemudian telur. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan cabai ataupun kol ya teman-teman, sesuai selera aja. Tambahkan 3/4 sendok teh garam, setengah sendok teh Royco, 1/8 sendok teh micin, dan 1/8 sendok teh gula pasir. Bisa juga teman-teman tambahkan merica atau lada bubuk ya, cuma saya nggak pakai. Aduk hingga tercampur rata. Setelah seperti ini, masukkan
ke dalam teflon yang sudah dipanaskan 2,5 sendok makan aja ya teman-teman. Jangan terlalu banyak karena nanti akan susah untuk ngegulungnya. Jadi cukup 2,5 sendok makan aja, menyesuaikan dengan diameter si kulit lumpianya. Apalagi kalau kulit lumpia beli itu biasanya tipis ya teman-teman, kecuali kita bikin sendiri itu lebih tebal. Kemudian dibalik kalau satu sisi sudah matang. Hati-hati ya proses ngebaliknya gini, jangan menggunakan capitan, gunakan solet aja seperti ini. Lakukan hingga semua adonan habis ya, cukup pakai 2,5 sendok makan aja. Nah untuk hasilnya kurang lebih di saya itu jadi 18 pieces ya. Kalau teman-teman bisa lebih tipis lagi mungkin dia akan lebih banyak hasilnya ya. Tunggu agak dingin baru teman-teman bisa jadikan isian ya, karena kalau panas nanti agak susah. Jangan lupa lapisi dengan perekat untuk bagian pinggir kulit lumpianya, kemudian gulung hati-hati. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman cara gulungnya. Kalau teman-teman robek bisa di double ya kulit lumpianya, misalkan baru pertama bikin kemudian belum terbiasa dan robek, double aja. Kemudian kita goreng dalam minyak yang banyak dengan api yang sedang aja ya. Setelah kecoklatan, angkat. Jangan lupa untuk tiriskan di kertas peniris dan posisikan berdiri agar minyak turun ke bawah. Kalau minyaknya sudah turun, bisa langsung disantap ya teman-teman. Disantap pakai cabai rawit atau saus kesukaan teman-teman juga enak banget rasanya. Ini tuh bener-bener viral, sempat viral ya, karena rasanya emang enak banget, seenak itu. Lanjut ke resep olahan telur yang selanjutnya, resep ketiga. Pertama siapkan tepung terigu 5 sendok makan, kemudian 2 telur utuh. Lalu tambahkan air 200 ml atau setara dengan 1 gelas belimbing. Aduk hingga tercampur rata dan tidak ada bagian yang bergerindil, terutama tepungnya ya teman-teman. Setelah semua bagian tercampur rata dan tidak ada bagian yang bergerindil, masukkan 3 sosis, saya pakai sosis Sonaise. Kemudian tambahkan juga daun bawang, ambil bagian yang hijaunya aja ya teman-teman. Tambahkan juga wortel, 1 wortel dipotong dadu kecil-kecil. Lalu aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 1 sendok teh penyedap, setengah sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Untuk garamnya mohon maaf tidak terekam ya teman-teman, tapi wajib ditambahkan. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian siapkan plastik untuk es lilin, yang biasa untuk es lilin ya teman-teman, bisa lihat di video yang bagian ujungnya sudah diikat. Jadi biar tekstur menyerupai sosis ketika nanti kita rebus. Untuk memasukkannya menggunakan corong ya teman-teman, masukkan 1,5 sendok sayur sambil sesekali diaduk-aduk karena ini adalah tepung ya, jangan sampai tepungnya itu gumpal di bawah. Siapkan sumpit juga, barangkali ada yang nyangkut sambil ditusuk-tusuk gitu ya corongnya. Nah kurang lebih jadi kayak gini, kita ikat lagi bagian atasnya seperti ini ya teman-teman. Biar rapi, kanan kiri plastiknya akan saya gunting. Jadi biar menyerupai sosis betul-betul gitu ya. Nah untuk satu resep ini jadi 10 sosis telur. Didihkan air, kita rebus sambil sesekali di kocok-kocok gini ya teman-teman, biar tepungnya itu merata. Rebus hingga sosis telurnya ini mengapung dan mengembang ya teman-teman, kurang lebih kayak gini, sambil sesekali dibolak-balik atau diaduk-aduk, siapa tahu ada bagian yang belum matang dengan sempurna. Kalau udah matang bisa langsung diangkat. Ini wajib banget nunggu dingin ya teman-teman. Setelah dingin bisa dikipas angin dulu baru dilepas. Nah kalau udah dilepas kita langsung beri tusuk sate aja, kita tusuk bagian tengahnya lurus dan kita goreng. Ini bisa dijual satu tusuk ini 2.000 ya teman-teman. Bisa sih telurnya dikurangi menjadi 1, tapi hasilnya bukan sostel ya. Saya rasa lebih kepada sosis tepung terigu karena hasilnya bener-bener nggak kerasa telurnya. Resep ini udah paling pas ya, telurnya 2 tapi tetap masuk hitung-hitungan untuk jualan. Jadi kalau teman-teman mau jual 1.000-an, 2.000-an terlalu mahal, tinggal dibelah aja jadi 2 gitu ya teman-teman ya.
Kita tinggalkan sosis telur, kita lanjut ke resep terakhir, resep keempat. Ini tuh telur dadar, hanya cara masaknya sedikit berbeda ya teman-teman. Yuk langsung aja kita siapkan. Siapkan dulu daun bawang, buang bagian akarnya, kemudian kita potong-potong, sisihkan. Siapkan juga telur 3 buah, kemudian tomat 2 buah, lalu kol 1/4 yang ukuran kecil. 4 bawang merah dan 3 bawang putih. Bumbunya diiris-iris kecuali telur sama daun bawangnya. Telur sama daun bawangnya dicampur aja, kemudian masukkan 1/4 sendok makan garam, 1/8 sendok makan gula, dan 1/4 sendok makan penyedap. Dikocok hingga tercampur rata, sisihkan. Kalau udah, kita tumis pertama kali 2 bawangnya ya, bawang merah sama bawang putihnya. Bisa juga ditambahkan cabai ya sebenarnya, cuma karena ini sambalnya sudah pedas dan ini biar putri saya juga bisa makan ya. Jadi nggak saya tambahin lagi cabai. Ini kita masak sampai benar-benar matang dan mengeluarkan aroma khas bawang, baru ditambahkan tomatnya. Nah, tomatnya ini kita masak sampai kadar air di tomatnya ini sedikit berkurang ya teman-teman, sambil ditekan-tekan nggak apa-apa. Kemudian kalau tomatnya udah agak sedikit hancur begitu ya, nah seperti ini, baru dimasukkan kubisnya atau kolnya. Masukkan kolnya sampai kolnya tuh agak layu ya, sayur kolnya, jadi nggak terlalu mentah banget. Setelah itu baru dimasukkan telur kocoknya. Nah kalau udah kayak gini nih, ini udah siap dimasukkan telur yang tadi dikocok gitu ya, sambil kita kocok lagi dan tuang merata. Wajib banget apinya kecil ya kalau telurnya udah masuk gini, sambil diputar-putar wajannya sesekali biar telurnya tuh merata ke bagian semua wajan, tepi wajan. Kalau bagian pinggirnya udah kering kayak gini, sesekali dicongkel-congkel kayak gitu ya teman-teman, kemudian dibalik. Ini sepertinya saya kebanyakan sayur ya teman-teman, jadi nanti kalau teman-teman bikin resep ini sayurnya dikurangi atau telurnya ditambahin jadi 4 gitu ya, jadi biar nggak hancur kayak saya ini. Tapi karena ini untuk konsumsi pribadi jadi nggak apa-apa, rasanya tetap enak teman-teman, ini enak banget rasanya, bener-bener sayurannya dapet, gurihnya juga dapet, pas banget takarannya. Dipotong-potong pakai spatula kayak gini, sesekali dibalik kayak gini kalau memang belum mateng ya. Dan ini dia hasilnya, telur dadarnya siap disajikan. Aneka olahan lauk dari telur, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.